Oke, kembali lagi bersama kami di NTV Sport. Pemirsa tadi udah dikasih teaser sedikit ya sama Bro Marco kalau kita akan membahas 6 pemain timnas Indonesia yang sedang galau. Yes, Jadi jadi galau. statusnya seperti apa nih? Ya, Statusnya free statusnya agent adalah free sebenarnya agent, ya. udah nggak punya klub, tapi membutuhkan galau milik klub karena demi timnas atau harus masih mengejar mimpi bermain di pentas Eropa. Jadi ada setidaknya 6 pemain timnas nih, Iya, tapi diaspora ini khususnya. yang menarik Ya. nih backgroundnya nih kok kayaknya ada uang 11T ya ini ya kayaknya. Ini dia. Kenapa ada begini ya? Ya kalau kita ceritanya? bicara tentang transfer pemain ya, yang artinya apa? Duit akan keluar dong. Nah, kalau kita punya duit nih, kemarin kayaknya ini yang lagi digelar di Kejagung nih, 11 triliun apa ya? Kalau punya duit segede gini, sebanyak ini, kita kayaknya udah bisa beli. bikin satu tim yang isinya Ronaldo semua kali ya Pak ya? Nggak Ronaldo semua iya. dong ya. Kayaknya nggak Ronaldo semua juga ya, tapi paling tidak tim yang memang punya pemain-pemain hebat lah di dunia. Dengan 11 triliun seperti ini. Tapi ya sayangnya jadi gini juga sih. Timnas centang klub No, apa artinya, gimana ceritanya nih? Ya, mereka bermain untuk timnas, tapi saat ini mereka lagi nggak punya klub nih. Ada 6 pemain. 6 pemain. Benar sekali. Yang terutama mereka yang berstatus pemain diaspora atau pemain-pemain naturalisasi. Yes. Dan mereka harus mencari klub secepatnya. Karena apa? Karena sangat dibutuhkan menit bermain demi bisa mendapat tempat di timnas Indonesia. Nah, mungkin kita bisa geser ke slide berikutnya, Mei. Yes, ya, kamu lupa? Oke. Masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Silakan dibantu. Ya, saya akan bantu. Oh, sebentar. Udah aman. Nah, sebentar. Ya, oke. Terima kasih bantuannya. Itu dia. Padahal tadi saya sudah siapin loh untuk coret-coretnya. Ya, memang dia kadang suka ngambek, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Nah, yang pertama ini sebenarnya Justin Hubner. Ini nama yang lagi ramai juga ya, lagi berbunga-bunga sekarang. Lagi berbunga-bunga statusnya. Cuma dia yang statusnya nggak galau kayaknya. Betul. Ya, lagi berbunga-bunga. Dia nggak galau dalam urusan asmara, tapi galau untuk urusan klub. Jadi ya sebelum kita bahas lebih jauh soal Justin Hubner dan Rafael Struijk, kita mau kasih penjelasan sedikit nih tentang posisi 6 pemain yang akan kita ceritakan bahwa mereka itu memang sudah tidak punya klub lagi. Ya. Ada yang memang kontraknya berakhir, ada yang sengaja mengakhiri kontraknya juga, dan mereka harus berpacu dengan waktu. Karena apa? Karena mereka juga membutuhkan menit bermain untuk bisa mengamankan posisi mereka di timnas Indonesia. Karena apa? Karena kemarin memang Patrick Kluivert itu menegaskan bahwa akan mengutamakan pemain-pemain dengan menit bermain yang cukup banyak, yang rutin lah, reguler, untuk bisa berada di klub, untuk bisa dapat tempat di timnas Indonesia. Dan bukan Patrick Kluivert saja sebenarnya, bahwa pelatih-pelatih timnas di dunia juga sama, bahwa mereka juga melihat menit bermain untuk menentukan apakah pemain ini layak masuk timnas nih. Karena apa? Karena kan kalau timnas itu kan nggak panjang ya waktu persiapannya ya. Mereka nggak bisa mengamati dia sebulan penuh. Paling cuma 3 hari, 4 hari. Jadi di mana mereka bisa mengamati permainannya adalah di klub. Kita tahu dulu juga Marcus Rashford atau Jadon Sancho juga karena performanya buruk di MU, mereka nggak dipanggil ke timnas Inggris. Jadi sama halnya juga dengan para timnas pemain Indonesia. kita. Betul. Nah, kita awali dengan mungkin Justin Hubner yang lagi katanya nggak galau dalam urusan asmara, tapi untuk urusan klub dia galau. Karena apa? Karena memang Justin Hubner ini kesulitan mendapatkan klub baru ya. Maksudnya dia juga sulit berkembang di Wolves Under 21. Dia oke lah, dia kemarin menjadi pemain terbaik ya, pilihan pemain. Namun untuk menembus tim utama sepertinya sangat sulit sekali bagi Justin Hubner. Jadi dia akhirnya memutuskan atau mengakhiri kontraknya dengan Wolverhampton dan mencari klub baru. Kalau kita lihat sebenarnya Justin ini adalah salah satu pemain yang udah cukup lama bermain di timnas. Capsnya ada 15 sebenarnya. Sorry, di sini ada 15 caps, dia bermain 15 caps untuk timnas. Ya. Namun di klub dia kurang beruntung. Kurang dapat waktu bermain. Kurang dapat waktu bermain, dan kalau dapat waktu bermain dia bermain di tim Under 21. Jadi bukan di tim utama sebenarnya. Karena memang secara usia juga dia memang masih 21, masih muda, masih 21 tahun. Ya. Dia sempat sebenarnya memiliki peluang atau memiliki masa depan cerah saat di Cerezo Osaka. Nilainya bisa kita lihat meningkat cukup drastis ketika dia bermain di Liga Jepang. Dari 3,4 miliar, nilainya naik menjadi 6,08 miliar. Nah, di sini juga sebenarnya dia sulit juga untuk mendapat tempat di Cerezo Osaka, walaupun dia bermain mungkin ada 6 atau berapa kali, tapi bukan sebagai pemain utama lah di sana. Dan ini membuat dia kembali lagi ke Wolves Under 21. Namun ya, dia dengan usia yang 21 tahun, dia harus menentukan pilihan nih. Kalau bermain di level kelompok umur terus, U21, pengalamannya tidak akan meningkat. Nah,
Tapi dengan usia yang 21 tahun masih muda gitu ya. Jadi sebenarnya Justin ini kalau menurut saya jangan terlalu terburu-buru. Dia masih punya usia yang muda, dia masih bisa bermain Masih di punya pentas banyak Eropa pilihan lah Iya, ya. punya banyak pilihan. Nggak usah terburu-buru untuk mencari, yang penting ada klub. Enggak, sebenarnya dia bisa Rumornya sudah ada belum dia akan pindah kemana? belum sih sebenarnya, tapi mungkin dia bisa kembali lagi ke Liga Belanda, mungkin bermain di Divisi 2 Liga Belanda demi mendapatkan jam bermain di sana, dan sementara meniti karirnya kembali untuk bisa dilihat oleh talent scout dari tim-tim lain, klub-klub lain di Eropa, karena lebih gampang kan memantau pemain-pemain yang ada di Eropa daripada kalaupun dia harus buru-buru memutuskan untuk pindah ke Liga 1 gitu. Jadi ya, saya pikir sebenarnya Justin Hubner hanya butuh sabar aja sih sebenarnya, karena dia paling tidak usianya masih muda, jam bertandingnya juga di Wolves sebenarnya enggak terlalu buruk untuk under 21, tapi di timnas juga dia menjadi trio yang cukup baik bersama J.I. Jess dan Rizky Ridho. Jadi sebenarnya dia cukup menjanjikan lah. Jadi nggak perlu takut sebenarnya untuk tidak mendapatkan klub. Nah, itu Justin Hubner adalah nama yang pastinya kita nantikan ya, siapa yang akan membidik dia selanjutnya, terutama di Eropa nih. Saya sih masih berharap Justin masih main di luar. Gitu. Karena usianya juga masih muda dan juga pastinya kesempatan lebih terbuka lebar Betul di sana sekali. Jangan langsung ngikut sama yang satunya gitu, sama kan pasangan. beda usia. Betul, makanya beda jangan usia. Karir dulu coba, ya kan? Maksudnya yang itu. Iya, jadi karirnya dulu kita diutamakan, jangan kan asmara dulu nanti belakangan aja. Karena ada salah satu juga yang memang pemain timnas kita yang usianya sudah ya lumayan jauh di atas Justin, tapi sudah ada rumor akan pindah ke Liga 1, ke Persija katanya. Mungkin ada di slide 2 ada kali ya. nanti kita bahas. Selanjutnya. Nah, ini kita akan bahas mungkin Rafael Struijk ya. Rafael Struijk juga sebenarnya masih muda juga. Masih muda, Rafael 22 Struijk. tahun. Dia juga sempat menjadi tulang punggung bermain baik di ADO Den Haag under 21 sampai akhirnya dia direkrut di ADO Den Haag senior, tapi di sini tanda-tanda penurunan atau kesempatan bermain dari Rafael Struijk itu mulai menurun. Dan kemudian dia mencoba peruntungannya lagi dengan masuk ke Brisbane Roar dan sempat nilainya juga meningkat menjadi 3,48 miliar nilai jualnya ya, nilai jual saat itu, tapi di Brisbane juga dia akhirnya menit bermainnya juga kurang. Iya. Jadi dia menit bermainnya sangat kecil sekali dan tidak bisa menembus jadi pemain inti reguler di sana, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Brisbane Roar. Jadi sebenarnya kontraknya masih ada sampai 2026, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan Brisbane Roar dan katanya kabar-kabarnya ini masih rumor ya, ada diincar oleh Bali United katanya. Wow, Bali United. Nah, Bali United ini adalah salah satu tim Liga 1 yang produktif gitu ya untuk mengeluarkan dana pemain. Jadi salah satu tim yang cukup settle lah di Liga 1. Ya. Jadi cukup menjanjikan juga karena lokasinya di Bali ya. Jadi nggak terlalu culture shock lah katanya nanti kalau memang, karena orang dari Brisbane dari Australia pindah ke Bali. Dekat ya lumayan secara gitu. geografis. Betul. Jadi ya cuman sebenarnya ya kita lihat usianya masih 22 tahun sebenarnya. Jadi masih punya waktu lah mereka untuk mengejar mimpi sebenarnya. Kan mimpi pemain-pemain ini kan adalah main di liga-liga top dunia ya. Salah satunya tentu saja liga top Eropa. Ada Liga Inggris, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman. Belgia juga ya. Nah, sebenarnya masih punya kesempatan. Jadi hanya saja yang perlu dicatat bahwa keputusan ini sebenarnya kan ada di masing-masing pemain ya. Jadi nggak ada satupun yang mengarahkan seperti itu, karena memang ini masih masa depannya mereka. Walaupun timnas memang membutuhkan menit bermain mereka, tapi kan mereka juga punya mimpi ya yang harus dikejar juga. Personal ya. Iya. Dan walaupun akhirnya nanti mungkin mereka akhirnya agak tersingkir dari timnas, karena kan sekarang Rafael Struijk juga udah mulai tersingkir nih untuk jadi posisi depan karena ada Ole Romeni, posisinya juga mulai terpinggirkan. Nggak apa-apa sih menurutku, tapi nanti suatu saat dia akan kembali lagi dengan kondisi yang lebih baik, comeback stronger katanya kan. Oke, kita nantikan. Siapa nama selanjutnya? Ya, kalau kita lihat lagi di slide berikutnya adalah Tom Haye. Nah, ini dia Tom Haye nih. Ya. Dari usianya 30 tahun ya. Betul. Jadi sebenarnya berbeda dengan yang dua pertama ya. Oke. Nah, Mai, kira-kira apa yang menarik nih dari Tom Haye nih?
Dengan rumornya yang akan pindah ke Persija Jakarta, memang Ya. banyak yang menyayangkan juga ya. Meskipun Yes. sudah 30 tahun, kenapa tidak untuk mengembangkan lagi di Eropa aja Betul, gitu. betul. Jadi Siapa tahu ada sebenarnya kesempatan lain juga di sana. ya, jadi sebenarnya kan Tom Hai ini berbeda dengan dua pemain pertama tadi ya, karena mereka masih muda. Kalau Tom Hai sebenarnya kan udah usianya udah tergolong udah cukup ini ya mateng lah ya, udah 30 tahun, di mana pemain-pemain juga udah mulai katanya udah usia senja lah kalau boleh dikatakan. Tapi ya kalau kita lihat kemampuannya juga sebenarnya masih belum menurun, walaupun di timnas dijuluki sebagai pemain 70 menit ya, karena cuma sampai sanggup bertahan stamina 70 menit. Tapi Yes, the professor. the professor. Tapi kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya pemain Tom Hai ini sebenarnya pemain yang cukup baik sebenarnya. Dia dari SC Heerenveen, dia sempat memiliki nilai 52,14 miliar. Wow. harga nilai pasar yang cukup besar. Dan sempat juga sebenarnya sebelum dia bergabung dengan Almere City, dia dirumorkan akan tampil atau mencoba Liga Italia sebenarnya. Sebenarnya bercita-cita pengen main di Liga Italia. Nah, saat itu sempat ada rumor bahwa Como itu melirik, tertarik kepada Tom Hai. Tapi ya ternyata nggak terbukti gitu. Maksudnya Como akhirnya nggak ngerekrut Tom Hai dan dia pindah ke Almere City. Nah, di Almere City juga dia tampil cukup baik sebenarnya. Dia Cukup waktu bermainkah, mendapat dia waktu bermain? pemain inti gitu loh, dan dia ikut mengantarkan tim ini melewati degradasi gitu loh, bisa nggak sampai degradasi. Jadi artinya dia pemain yang cukup penting lah di Almere City. Cuman memang usianya kan yang udah 30 tahun, untuk bisa mengejar lagi mimpi bermain di liga-liga top Eropa, aku pikir sebenarnya udah mulai Berkurang. kecil lah ya, karena memang persaingan di lini tengah juga untuk tim-tim top Eropa itu udah cukup banyak gitu, susah lah bersaing untuk dia. Yes. Nah, pilihan untuk bermain di Liga Indonesia menurutku sebenarnya cukup masuk akal bagi Tom Hai. Jadi ya kabarnya sih ada Persija katanya yang mau coba merekrut Tom Hai, tapi ya kita lihat aja nanti apakah memang jadi kenyataan atau enggak gitu. Next, ini dia. Senyum-senyum nih. Ini dia yang paling ganteng menurut gue ya. Paling ganteng ya. Oke, Sen Patinama. Oke, ya si pemain Sen Patinama boleh dikatakan memang ya sama lah, dia generasinya Oke. Justin juga, Rafael Struijk juga pemain yang cukup lama ya di timnas usianya Indonesia. 26 tahun 26 sebenarnya kalau dibilang terlalu muda juga enggak, terlalu matang seperti harusnya- Haye juga enggak. Iya. Masih ada kesempatan seharusnya ya. Ya sebenarnya kan usia-usia peaknya pemain ya, maksudnya usia emasnya pemain untuk di liga ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya dia ini udah bermain cukup di berbagai liga, berbagai klub yang boleh dikatakan punya nama lah ya. Dia bermain di Liga Norwegia pernah bersama Viking FC, lalu pindah ke Belgia juga KSE Open. Namun memang makin belakangan posisi Sen Patinama ini juga memang tidak terlalu menguntungkan ya. Bukan hanya di klub. Timnas Indonesia terutama Iya, ya. di timnas juga dia sudah mulai terpinggirkan oleh Persaingannya persaingan juga dengan ya. Calvin Verdong. Betul. Di sana juga ada Dean James yang bisa mengcover posisinya Calvin Verdong, dan dia mulai terpinggirkan. Jadi memang sini waktunya buat Sen Patinama untuk mencari klub baru lah Iya. sebenarnya. Rumornya Thailand ya katanya Thailand. ya. Buriram. Sempat dirumorkan ke Buriram. Kabarnya sempat tes medis tapi ternyata enggak. Sampai sekarang belum ada kelanjutan juga. Oh, Kita belum itu tahu nih sebenarnya rumornya- masalahnya apa. Rumornya datang karena waktu itu ada Shane datang ke Thailand gitu, Iya, datang ke iya. Bangkok begitu Dan ya. sempat beberapa akun sepak bola dari Asia Tenggara, maksudnya yang cukup ternama lah, mengatakan bahwa udah akan ke Buriram gitu. Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi Ya. tentang bergabungnya Shane. Oke. Oke, jadi kita semoga dapat klub baru Shane. Next. Ya. Kalau kita lihat lagi ini adalah Jordi Nah. Amat dan Nathan Chow, dua pemain dengan umur yang cukup terpaut jauh. Betul. Ya, 10 tahun. Baik, kalau kita berbicara tentang Jordi Amat ya, ini salah satu pemain yang Veteran boleh dikatakan ya. veteran lah. Di timnas Indonesia veteran. juga dia veteran. Dia usia 33 tahun dan kalau nggak salah dia capsnya udah 23, kalau nggak salah di atas 20 caps. Jadi dia sudah cukup bermain lama bersama timnas Indonesia dan terakhir kali bermain di Johor Darul Takzim. Dan yang menarik dari Jordi Amat ini sebenarnya dia direkrut saat dia masih menjadi pemain dari bermain di Liga Spanyol ya, bersama Real Betis dan juga Rayo Vallecano. Dan disinilah dia sebenarnya masa-masa keemasannya, di mana harganya juga kita lihat cukup tinggi saat itu, 86,91 miliar. Nah, bersama Johor, Jordi Amat juga berhasil mengantarkan merebut piala Liga Super Malaysia ya terakhir. Dan ya
kontraknya nggak diperpanjang. Nah, kalau Jordi Amat datang atau kembali ke Indonesia di Liga 1 gimana? Ya sebenarnya peluangnya ya cukup baik ya, maksudnya dengan usia yang 33 tahun, pilihannya memang nggak untuk kembali lagi bermain di pentas Eropa itu cukup kecil ya. Nah, bermain di Liga Indonesia ataupun Liga Thailand atau Liga Malaysia, tetap di Liga Malaysia dengan klub yang berbeda mungkin pilihan yang terbaik bagi Jordi Amat. Jadi aku pikir sih sebenarnya memang udah waktunya untuk mencari klub baru lah Jordi Amat ini, entah itu di Liga Indonesia ataupun di Liga Malaysia atau di Liga Thailand. Saya pikir dengan pengalaman yang dimiliki tidak sulit bagi Jordi Amat untuk dapatkan klub baru sebenarnya. Oke, nah yang satu ini nih 23 tahun, betul. Kira-kira dia bakal kesulitan nggak ya dapet tim? Ini baru berita terbaru mengatakan bahwa Nathan Swansea City akhirnya melepas atau sepakat untuk berpisah dengan Nathan Chow. Padahal dia sebenarnya kontraknya juga masih sampai 2026. Oh iya, sampai 2026, 2026. Tapi baru beberapa Mei jam yang lalu. Oh, hari ini? Hari ini baru disampaikan bahwa mereka Swansea City dan Nathan Chow akhirnya sepakat untuk menyudahi kontrak. Dan dengan alasan apa itu? Alasannya nggak disebutkan, tapi yang pasti sudah tidak ada kecocokan sepertinya, bahwa kita tahu bahwa Nathan juga sangat sulit mendapatkan menit bermain di sana. Kalau nggak salah dia terakhir main bulan Agustus 2024 tahun lalu. Jadi selama Agustus hampir sampai 1 tahun berarti hampir ya? 1 tahun dia nggak mendapatkan menit bermain. Wajar bila pemain untuk mengajukan bahwa pindah aja gitu. Jadi disetujui oleh klub dan akhirnya dilepas. Dan kalau kita lihat sebenarnya Nathan ini sebenarnya bukan pemain yang jelek ya, maksudnya bukan pemain yang nggak punya pengalaman. Dia juga pernah punya nilai kontrak atau nilai pasar yang cukup besar juga waktu di Excelsior Rotterdam. Kita lihat bahwa ada sampai 8,69 miliar ya nilai pasarnya saat itu. Namun ketika dia mencoba peruntungan di Swansea City, persaingan ternyata cukup berat. Nah, apakah Nathan Chow harus kembali ke Liga 1? Rumornya ada bahwa ada beberapa klub termasuk Bayangkara juga yang menginginkan Nathan Chow. Tapi sebenarnya ya dengan usia segini dia masih punya pilihan untuk bisa bermain di Eropa juga. Masih ada 3 klub yang punya pengusaha Indonesia kan, ada Brisbane, ada Dender, ada Oxford. Jadi mungkin bolehlah dicoba-coba untuk mendekat ke sana. Thank you Bro Marco untuk goceknya hari ini, karena informasinya kita akan ada breaking news after this. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan informasi olahraga menarik lainnya. Tetap sama kami.